mana kita ini spesialisasi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan gaji dan pembayaran diri tepat waktu, yang tiap hari kita melakukan pembayaran backup ya Pak ya. Di sini jadi pengelolaan pajak yang tepat waktu, laporan PPN, PPH kita tertata dengan rapi. Jadi pajak adidaya lancar dan aman Pak. Lalu penagihan invoice, di sini kita selalu memberikan soft copy terlebih dahulu sebelum dikirim ke klien masing-masing karena setiap ART finance di area itu ada tutup buku dan closingan angka Pak. Iya, jadi bawa kesini fotonya, di kertasnya itu. nih, pasti nggak mungkin di hari itu langsung tercapai dikirim. Jadi dari kami selalu sekarang bisa nggak? Kita kirim soft copy terlebih dahulu. Ya, sekarang lalu ya, untuk kelemahan kita di sini adalah keterbatasan waktu pengecekan absensi, yang mana kita sering sekali dapat absensi di hari-hari penggajian pegawai. Contoh kayak Anfaya itu memang cut off ya, seperti sampaikan tadi 1 sampai tanggal 5. Walaupun sudah kita dapat solusi deposit, tapi tetap saya baru dapat absen di tanggal 5. Jadi saya sangat minim waktu untuk mengecek, namun tetap adidaya gaji tepat waktu. Karena BKU yang tinggi juga, kemarin 74 shift terakhir yang saya catat. Lalu keterlambatan menerima absensi dari pihak Korlap. Contoh nih misalnya areanya sedikit-sedikit mungkin masih bisa tercapai cepat ya. Kayak area-area yang tinggi yang ribet-ribet itu kan Aqua, Novotel nggak terlalu, Anfaya, Indigo, Pepito itu sangat berdampak untuk accounting pegawai. Karena kalau cepet-cepetan lossnya lebih tinggi. Misalnya kayak Pak Anies lupa menginformasikan ternyata ini seragamnya belum dibalikin misalnya Pak Anies. Terus misalnya ada dia ternyata harusnya nggak cair tapi kita cairkan karena minim komunikasi. Jadi kalau terlalu hari H kita dapat absen itu mengganggu sekali untuk akun sebenarnya kawan. Karena kita kan juga dari bank punya deadline jamnya. Lanjut Pak. Untuk peluang di sini karena ketepatan tepat waktu gajian dan tagihan kita transparan, gaji kita share juga ke klien. Jadi itu permintaan akan layanan outsourcing meningkat Pak. Betul. Setuju. Oke. Lalu untuk ancaman di sini peraturan perpajakan yang sering berubah. Karena di awal tahun kemarin itu kan kita sempat minta lama invoice-nya jeda karena PPN yang belum tentu tarifnya. Kayak kemarin naik 12%, ternyata beberapa hotel tuh malah 10%, seperti itu. Masa adidaya 12%-nya bukan barang mewah, seperti itu. Itu di Januari sampai Februari itu saya dan Vino tuh menjelaskan ke area itu cukup sulit, namun sudah selesai kawan. Jadi kita menggunakan tarif 11/12 dikali manajemen fee, walaupun total juga, jadi hasil ini sebenarnya 11%. Karena nggak semua finance kan mengerti Pak mengenai tarif pajak ini, dan sekarang udah oke adidaya Pak. Lalu ada perubahan dalam pengecekan absensi yang mengakibatkan revisi di dalam invoice. Jadi kadang Pak saya menerima absensi itu kan by foto ya. Ada juga beberapa yang belum otorisasi dari klien. Jadi itu beberapa ada yang diganti. Jadi sudah dikirim 2 minggu balik lagi invoice, itu menyebabkan pembayaran terlambat sampai kita mau deadline gajian kembali. Lalu untuk ancaman loss seragam karena karyawan yang kurang terkontrol oleh pihak Korlap. Mungkin di sini karena ada beberapa karyawan yang kayak seperti disampaikan tadi, izin, terus tiba-tiba tutup buku kita gajian dia hilang. Nah itu yang sering terjadi di cut off 2120 seperti contoh Bali Mandira yang kemarin Pak Anies. Nah itu mungkin memang tutup buku yang jedanya 10 hari, contoh 16-15 itu lebih efisien, tapi Indigo ini saya perhatikan juga memang udah lebih bagus sekarang ya Pak Cornelis ya, tapi tetap masih mepet. Jadi 16-15 Vino baru dapat itu tanggal 24, Pepito mungkin dapat 23, dan Pepito itu kan nggak satu area, dia 13 area dan banyak backupnya juga. Jadi kita harus ngeceknya tuh sebelum gajian tuh tagihannya sampai oke dulu sama BKU balance baru kita gajian, seperti itu. Dan rekening itu banyak sekali titip-menitip, jadi itu bisa menjadi loss bawayan karena setiap bulan si A nitip ke si B, dia nggak confirm lagi ke supervisor, bisa jadi kan dia nggak jadi nitip lagi ke si B itu, bisa ke C. Jadi lebih baik dia punya rekening sendiri walaupun itu hanya BKU. Next. Nah ini job desk accounting di Adidaya ini selain untuk
gaji mereka, membayarkan dan mengurus pajak, penagihan juga. Di sini kita menggunakan sistem Accurate. Accurate itu untuk penagihannya kita, untuk pelaporan pajak kita. Nah, di sini saya dibantu oleh rekan-rekan. Di sini kita tuh perlu setiap bulan untuk pengeluaran Pak Wayan. Jadi Adidaya Madani ini hanya pendapatannya dari manajemen fee. Itu laba kotornya Adidaya. Nah, saya dan Vino ini perbantuan untuk Rehan mengeluarkan semua biaya gaji, BPJS, THR, peralatan, chemical dan lain-lain itu hanya nanti tersisa jasa yang ditarik oleh sistem. Nah, dari sistem itu saya membuatkan biaya-biaya lagi Pak Wayan, di mana kita ada biaya entertain, biaya los seragam, biaya lain-lain sampai menjadi net profit setelah dikurangin pajak bulanan Pak Wayan. Gitu. Lanjut Pak Wayan. Jadi untuk pajak ini sangat penting untuk Adidaya Madani karena kita sudah PKP. Jadi kewajiban hukum jika memang kita itu kerja samanya non pajak itu sebenarnya minim ya, karena kadang klien itu nggak paham Pak. Misalnya nggak ada PPN, ternyata finalnya itu ngelaporin PPh 23 karena dia mengertinya atas jasa pihak ketiga. Jadi dia melaporkan pajak tersebut sementara kita tidak mendapatkan PPN. Jadi di akhir tahun atau di tahun berikutnya itu baru muncul kita terima pajak atas perusahaan tersebut Pak Wayan. Terus untuk pendapatan negara juga, karena kita kan selalu diincar sama AR pajak dan pasar barat nih Pak, karena Adidaya ini sangat besar bayar pajaknya. Jadi kita tergolong perusahaan yang taat pajak, besar juga, jadi selalu di remind. Kita disorot terus. Kita remind reward. Ya, dapat terakhir Ya, jadi terakhir remind kita reward mau gitu. diaudit tapi ternyata diterima kasihkan Pak, karena kita sudah bisa memberikan data secara lengkap. Nah, luar biasa. Terus kredibilitas juga untuk PPN. Jadi kan kita perusahaan yang sudah PKP, jadi lawan transaksinya